Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita jumpa kembali dalam mimbar rohani. Dalam kesempatan ini firman Tuhan akan dialami oleh Bapak Pendeta Menahem Laswadi Suteja. Semoga berkat firman kali ini meneguhkan iman kita semua. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan berdoa. Di malam hari ini kami bersyukur Tuhan kumpulkan kami untuk boleh beribadah bersama-sama. Dan juga sebentar kami akan mendengar dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa memohon hikmat-Mu turun atas kami. Terlebih lagi Roh Kudus juga berkarya untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu saudari sekalian. Shalom. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini, yang dimana saya akan memberikan tema berdoalah tiada jemu. Diambil dari Lukas 18 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Dengan tema berdoalah tiada jemu. Lukas 18 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Dan saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Berbunyi demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Sampai berapa lama lagi ya Tuhan aku harus berdoa? Adalah sebuah statement yang mungkin terucapkan di dalam benak kita, di dalam kepala kita ketika kita berdoa, dan jawaban itu mungkin tak kunjung datang. Dengan kata lain, mungkin yang kita doakan itu kok tidak terkabul dan seakan-akan tidak terjawab. Dan mulailah kita mungkin menjerit, "Sampai berapa lama lagi ya Tuhan aku harus berdoa?" Ada mungkin di antara kita di dalam pergumulan kita pernah mengucapkan demikian. Atau mungkin ada juga setelah beberapa lama ternyata doa kita terjawab dan kita mungkin mengucap syukur. Namun apabila di saat-saat ini, apabila di masa-masa sekarang ini ada di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang lagi bergumul di dalam doa, lagi bergumul di dalam situasi kondisi yang tidak menentu,
Lalu doa Bapak Ibu mungkin tak terjawab dan mungkin mulailah terpikir sampai berapa lama lagi. Mari kita bersama merenungkan, apa ya betul Tuhan itu selalu mendengar dan peduli. Lalu mungkin ada di antara kita yang mulai ragu, apa ya betul. Nah, jika mungkin kita ada di dalam fase seperti itu, mari kita akan belajar bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan, perumpamaan yang kita baca. Beberapa mungkin berkata, cepetan ketika kita mencari di Google, ya kan? Menurut survei, jika sinyal stabil, lalu standar kecepatan sebuah gadget atau gawai itu juga lumayan bagus. Ketika kita mencari sesuatu, ingin bertanya sesuatu di dalam Google, mesin pencari itu, tidak lebih dari 10 detik apa yang kita cari keluar. Ya, dan biasanya ya seringkali menurut survei apa yang kita cari akhirnya kita dapatkan ketika kita men-search di dalam Google itu. Namun kalau kita berdoa, jangankan 10 detik Tuhan menjawab, berhari-hari, berminggu-minggu, maka akhirnya sampai kita berkata, sampai kapan lagi ya Tuhan. Di ayat firman Tuhan Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah segala kekhawatiranmu itu di dalam doa dan sambil mengucap syukur. Ya, kurang lebih kira-kira demikian bunyinya. Filipi 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan, ketika aku menghadapi problem dan itu membuat aku mulai khawatir, aku dipanggil untuk menyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Lah lalu kok tidak terjawab? Nah, ini ayatnya yang benar gimana toh? Mungkin juga kita mulai berkata demikian. Maka mari kita kembali melihat bacaan kita. Yesus menceritakan sebuah perumpamaan, dan sebelum dia menceritakan sebuah perumpamaan, dia menegaskan sebetulnya tujuan dia menceritakan perumpamaan itu. Menegaskan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dengan kata lain, ya berdoa terus, tidak boleh berhenti, gitu kan? Wis, pokoknya berdoa terus. Lalu di dalam dia menegaskan statement kebenaran ini, dia menceritakan sebuah perumpamaan yang menarik. Digambarkan di sebuah kota ada sebuah hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun juga. Tadi ini hakimnya laling benar gitu ya. Sombong. Wah, ambil Tuhan juga tidak takut. Dan dia merasa paling hebat sehingga dia tidak respect pada orang lain. Dia merasa aku paling bisa, paling hebat, gambarnya. Dan itu pada zaman itu, dan mungkin juga sampai sekarang kita setuju nih, hakim model hakim yang lalim, hakim yang mencekno, hakim yang wis, ibaratnya kalau hari ini itu kalau di YouTube kan itu ada orang yang pokoknya yang suka bikin viral. Lalu tokoh yang kedua digambarkan ada sebuah janda yang dimana selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Informasi sedikit sekali mengenai janda ini, tetapi ketika janda ini akhirnya selalu datang pada hakim itu, mengisyaratkan bahwa ini janda mungkin adalah janda yang miskin, yang tidak punya kekuatan apapun, yang tidak bisa membayar seorang, pada zaman itu juga ada mungkin seperti sekarang namanya pengacara, untuk membantu dia supaya memenangkan perkaranya. Dia tidak punya siapa apa, dan dia hanya bisa melihat sebuah hakim, dan hakim ini hakim yang lalim lagi, yang kayaknya kesempatannya kecil banget. Tetapi janda ini digambarkan meskipun demikian, dia punya sebuah pengharapan kepada orang yang paling mencekno, ya, yang paling mencekno, yang paling menjengkelkan pun janda ini akhirnya harapan satu-satunya.
Dan dia datang kepada hakim itu bukan bicara sehari dua hari, digambarkan terus yang dengan selalu datang. Artinya bahwa kayaknya hakim ini benar diriwui. Sampai hakim ini merasa, aduh aku diriwui terus. Ya. Saudara pernah enggak kalau ada orang itu ya datang terus tiap hari terus gitu ya, diusir datang lagi, diusir datang lagi, lama-lama kan jengkel kan. Kadang-kadang kejengkelan kita akhirnya membuahkan suatu perbuatan yang baik, bukan karena kita baik, tapi karena kamu tak kei ojo ngerusui aku lagi ya, seringkali begitu. Nah hakim nih gambarkan kira-kira seperti itu. Ini kelek gak ditanggepin, ngerusuin aku terus gitu ya, bikin hariku susah. Bahkan hakim ini sadar loh, katakan walaupun aku iki gak wedi ambek Tuhan gitu ya, walaupun aku iki merasa aku kuat, tetapi kalau ini gak tak bela, kurusui tok ini ya. Nah saudara, perumpamaan ini memakai bahasa retorika disebut dengan perbandingan terbalik. Ya, saudara jadi perlu memahami, jangan pikir berarti Tuhan itu kayak hakim ini ya, suka ini jahat, bukan ya. Jadi di dalam ilmu retorika, ilmu bahasa itu ada untuk menjelaskan sesuatu yang positif, seringkali kita memakai yang negatif ya. Disebut dengan perbandingan yang terbalik. Untuk menekankan kepositifan akan suatu bahasa, yang memakai yang berlawanan, polar yang berlawanan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus ingin menggambarkan kalau hakim yang jahat aja akhirnya mau menjawab kegigihan dari wanita itu, apalagi Allah yang baik. Ya, saudara, di dalam Alkitab seringkali Tuhan memakai jenis bahasa seperti ini. Ya, contoh ini ya. Bapak di dunia aja, gitu ya. Bapak di dunia itu bapak yang tidak sempurna, itu bisa tahu pemberian yang baik buat anaknya. Ya toh? Anaknya bapak itu yang bapak dunia aja yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan ya kesalahan, karena bapak dunia juga bicara manusia. Itu aja tahu kok ngasih ke anaknya, tidak akan ngasih ular ketika anaknya minta roti. Apalagi bapak di surga. Nah, itu disebut dengan perbandingan ya. Ingin menjelaskan tentang Allah yang maha baik. Nah, Tuhan Yesus memakai gaya bahasa seperti itu. Demikian juga perumpamaan ini. Gitu ya. Hakim yang paling menjengkelkan pun dia bisa akhirnya melakukan sesuatu yang baik buat janda ini, menjawab apa yang diminta dan diharapkan. Nah, terlebih lagi Allah yang dikatakan sebetulnya, adakah yang mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tentu tidak. Ya, Tuhan mengatakan, iya akan segera membenarkan mereka. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, lalu kita bertanya, nah kalau Tuhan Yesus ngomong beginilah, doaku kok gak dijawab-jawab? Doaku kok seakan-akan tak terjawab, kok gak ada kok? Ya tetap aja aku menghadapi kesulitan. Benar apa enggaknya firman Tuhan ini? Nah, mari kita sekarang perhatikan supaya kita tidak salah memahami. Lukas itu menulis ini di dalam konteks ayat sebelumnya bicara tentang kedatangan kerajaan Allah yang kedua. Seakan-akan tidak nyambung ya, dengan kedatangan kerajaan Allah yang kedua dengan perumpamaan doa di atas jemu. Makanya Tuhan Yesus menutup perumpamaan ini sesungguhnya dengan konklusi untuk kita bisa akhirnya nyambung. Oh, maksudnya seperti ini ya. Tuhan Yesus menutup seperti ini. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Secara gambarannya begini loh. Yang di dalam konteks Tuhan Yesus menceritakan tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Ya, digambarkan tentang kedatangan kerajaan Allah. Di situ dikatakan pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang. Ya, lalu digambarkan bahwa memang kerajaan Allah akan datang itu mengacu pada kedatangan dia kali yang kedua. Kita tahu karena kita sudah menerima Alkitab itu dengan penuh. Nah, tetapi pada waktu itu murid-muridnya lah yang diberitahu bicara tentang kedatangan dia kali kedua.
Tidak ada tanda. Dan tidak ada yang tahu kapan. Tetapi di masa nanti dia akan datang kali kedua, akan banyak kesulitan dan kesukaran yang harus dihadapi oleh murid-muridnya. Tantangan, aniaya, dan hal-hal yang mungkin mengerikan, yang juga menjadi sebuah realita yang harus dihadapi oleh murid-muridnya. Nah, di dalam tantangan dan realita yang begitu, murid-muridnya diingatkan, nah oleh karena itu kamu berdoalah tiada jemu. Berdoa untuk apa? Berdoa untuk supaya imanmu itu tetap terus dipelihara oleh Tuhan. Supaya akhirnya Tuhan itu tetap terus membenarkan di dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan dan kamu harus berserah kepada Tuhan. Itu kebenaran yang sejati. Berdoalah supaya Roh Kudus tetap terus menolong agar imanmu itu tidak goyah. Untuk boleh menyatakan bahwa kebenaran yang sejati adalah Yesus Tuhan adalah Mesias, bukan yang lain. Bahkan di tengah-tengah aniaya, kesulitan, kesukaran di dalam penantian kedatangan Yesus, dia kali yang kedua. Berdoalah tidak jemu-jemu untuk supaya imanmu itu teguh. Maka Tuhan Yesus mengatakan, ya kok akan ditolong, tapi ini ya, nanti kalau aku datang, adakah aku mendapati iman seperti itu? Atau jangan-jangan nanti ketika aku datang, semua muridnya sudah tidak percaya lagi sama Tuhan. Masa kan tidak ada jawaban gitu ya. Dengan kata lain, berdoalah agar apa? Imanmu tetap terus dipelihara. Meskipun problemnya tetap ada. Karena penting bahwa bukan problemnya selesai, tapi imanmu yang tetap terus ditolong. Nah, Allah itu akan menolong dan dia tidak akan mengulur waktu. Artinya apa? Doalah supaya imanmu dipelihara dan Tuhan akan memelihara imanmu. Problemnya tetap, aniayanya tetap menjadi bagian. Tetapi apa? Imanmu dipelihara. Terbukti tidak bagi murid-muridnya? Di Kisah Para Rasul terbukti sudah bahwa bagaimana murid-muridnya itu tetap terus setia meskipun mengalami siksaan dan aniaya. Nah, itulah sesungguhnya bicara ayat seperti ini. Tetaplah terus berdoa tidak jemu supaya imanmu itu dipelihara oleh Tuhan. Sederhananya begitu. Lalu aplikasinya gimana? Pertama, boleh enggak kita berdoa untuk permohonan? Boleh. Permohonan jangan sakit. Loh ya, boleh. Permohonan kalau bisa dompet selalu terisi, ya, gitu ya. Boleh enggak? Boleh, itu doa saya loh, Bapak Ibu, mau jujur. Oh Tuhan, doa supaya aku tuh sehat. Kalau bisa dompet enggak pernah tipis, gitu ya. Kalau bisa tuh dompetnya tebel. Ini dalam doa loh saudara ya. Ini doaku. Saya enggak ngajarin. Ya jangan ditiru, jangan ditiru. Terus supaya dompetnya enggak tipis bagaimana? Ya berkati gerejaku. Terus caranya berkati gerejaku gimana? Berkati jemaat-jemaatku, supaya jemaat-jemaatku nanti kalau diberkati yang terima ojo pelit-pelit. Itu doa saya saudara ya. Jadi logikanya main gitu ya. Tuhan tolong supaya aku tidak kena penyakit. Hari ini saya doa permohonan Tuhan tolong aku supaya tidak kena COVID. Yang kedua, Tuhan tolong aku supaya dompetku penuh. Artinya aku dipelihara gitu loh ya. Tidak minta aneh-aneh kok. Ya toh, mintanya apa? Pas lapar langsung ada makan gitu ya. Pas butuh apa? Wah ada, enggak udah kesulitan. Itu doa permohonan ya. Lalu main caranya gimana? Doa kan sebuah relasi nih. Sebuah hubungan dengan Tuhan kan. Maka kita boleh naik permohonan. Permohonannya gini, ya Tuhan supaya Tuhan penuh jemaatku diberkati, gerejaku diberkati, supaya nanti kalau mereka diberkati ingatlah dia supaya tidak pelit, supaya ngasih persembahannya banyak. Wah seperti itu toh. Kan saudara baik toh, tak doakan supaya diberkati juga kan. Nah, itu mohon. Tapi seandainya Tuhan menjawab enggak, kamu akan menghadapi kesulitan. Diakhiri apa? Kita juga baca dari Tuhan Yesus. Jangan kehendakku tapi kehendakmu. Kalau sampai yang aku doakan ini enggak terjawab, artinya apa? Saya bisa sakit enggak? Bisa saudara. Gitu ya. Saya teringat di 2019 akhir ya, itu saya baru hari ini saya tahu bersyukur ya. Kalau sakit itu saya alami di tahun ini
wah bisa-bisa saya dikatakan COVID dan sebagainya. Jadi di 2019 akhir, sebelum pandemi COVID itu ada, saya sudah mengalami sakit dengan gejala mirip seperti COVID. Ya, baru pulang dari pelayanan dari Chiang Mai, sampai seminggu setelah itu tiba-tiba panas badannya, lalu diare, batuk, pilek, sesek, nggak bisa napas, nggak bisa tidur di atas kasur, tidurnya harus duduk karena sesek, gitu ya. Tapi karena belum ada cerita soal COVID, yang disalahin apa? Mikirnya, berapa hari yang lalu ini aku beli sate, wah ini satenya ini bikin aku kena tifus, gitu. Pergi ke rumah sakit, sempat saya pergi ke mitra keluarga di daerah Kenjeran, tapi dokter bilang, oh enggak bisa Pak, kalau mau masuk BPJS-nya harus dalam kondisi enggak sadar. Saya bilang, berarti saya harus mati dulu baru bisa diterima BPJS. Saya marah-marah waktu itu ya. Masa sakit dikatakan untuk bisa masuk BPJS harus dalam kategori enggak sadar, setengah mati begitu. Tapi gejala gitu. Nah, pada waktu saya di rumah sakit, saya enggak disuruh, Bapak harus swab dulu, Bapak harus PCR dulu. Enggak, karena belum ada wacana. Tapi waktu itu saya berdoa, Tuhan kok jadinya begini, gitu ya. Saya masih teringat di 2019 itu, saya harusnya berkhotbah di Natal, enggak bisa. Karena panas, sesek, running, flu keluar, batuk, kering. Nah, hari ini kalau saya seperti itu, saudara langsung tahu apa? Wah, COVID. Panasnya 40, sesek sekali di dada ini. Tapi waktu itu tenang aja pikirannya, wah ini tipes ini, gitu ya. Dokternya juga yang merasa, Bapak ini kemasukan virus, tapi tidak tahu virus apa, gitu. Nah kalau hari ini, Bapak ini kena COVID, enak aja, padahal belum tentu juga, toh. Tapi waktu itu saya mengalami itu, seminggu saudara, seperti itu. Bisa sakit. Waktu itu dalam pikir, ya Tuhan kok bisa begini. Jadi artinya apa? Kadang-kadang setiap hari saya berdoa, Tuhan jangan sampai kena sakit, tapi saya kena. Gitu ya. Tuhan kalau bisa dompetku selalu penuh. Kenyataannya yoga, gitu ya. Dompetnya tidak penuh. Nah, saudara, di doa itu kita belajar seperti ini. Doa tidak cuma artinya apa? Di balik permohonan kita boleh mohon sesuatu yang baik. Doa itu permohonan. Ya, untuk keluarga supaya Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Untuk pekerjaan supaya karir melanjak terus. Naikkan doa permohonan-permohonan yang baik. Tetapi saudara juga berdoa tiada jemu. Ketika jawabannya adalah tidak dari permohonan kita. Tuhan kasih aku kesehatan, jawabannya ternyata Tuhan kasih sakit. Kan artinya dengan kata lain tidak. Berdoa tiada jemu seperti seorang janda ini. Yang janda ini hanya punya harapan pada hakim itu. Demikian juga saya dan saudara. Harapan kita hanya pada Tuhan, bukan dengan kekuatan siapapun. Jadi di tengah-tengah ketika kita doa permohonan, kita mengalami yang tidak sesuai, tetaplah punya kekuatan iman yang itu yang saudara harus doakan. Harapanku hanya Tuhan. Jagalah imanku supaya aku tidak meninggalkan Engkau. Saudara, kemarin saya ada cerita sama Mas Kris di Solo itu. Betul ya Mas Ria, di Solo itu ada binatang yang namanya selamat. Saya tahunya itu gara-gara seorang pemimpin agama Kristen, saya tidak mau sebut siapa dia, menceritakan untuk mempromosikan itu binatang. Itu baru tahu saya. Ternyata Mas Kris bilang, ada itu Pak, begitu ya. Tak cari di internet, ya memang ada. Namanya tuh kerbau bule. Ya. Jadi kerbaunya itu putih. Saudara jangan ke sana gitu ya. Tapi kerbau itu dikeramatkan. Kalau tidak salah di setiap malam Kliwon atau tidak salah, itu orang suro ya. Nah, berarti membuktikan saya tidak pernah ke sana Bapak Ibu gitu ya. Makanya salah. Itu diantri gitu ya. Karena apa? Karena kalau kerbau itu mengeluarkan kotoran, kotorannya dianggap berkhasiat. Ya, saudara geleng-geleng, karena saudara normal, ya toh? Tahu enggak saudara, saya pernah mengenal orang gini, sakit, enggak sembuh-sembuh. Diajak ke situ, yang ngajak
pimpin orang Kristen lagi, yang ngajak pendeta Pak, gitu ya. Ya wis ditegel-tegel no. Saya pernah ya dengar ya, wis tak tegel-tegel no Pak, wis tak merem-merem no, wis aku percaya bahwa Allah sanggup bekerja melalui segala cara. Silakan. Kita semua geleng-geleng gilani. Tapi kalau sudah kena sakit, wis siapa lagi Pak, wis terakhir lah, wis tak tegel-tegel no. Wis tak merem-merem no, wis tak lek-lek no. Itu loh yang dengar. Ya. Saudara mungkin maaf minum air seni, siapa yang mau? Tapi kalau sakit disuruh dokter terapi air seni diminum, Ustaz. Ya. Dia juga itu. Diantri. Oh, Tuhan sanggup bekerja melalui segala cara. Oh, akhirnya begitu. Padahal kita tahu itu tidak betul. Ya. Di daerah Probolinggo pada waktu yang lalu ada seseorang yang bisa mengeluarkan uang dari jasnya, sakunya. Kalau kita ngomong, wah itu bohong, itu tipu muslihat. Tapi kalau kita lagi kepepet, kita lagi pas butuh, kena enggak? Kena. Banyak orang anak-anak Tuhan yang kena pada waktu itu. Yang dulu lama sekali, ya, ada sebuah bocah, ya bocah itu pegang batu dicelup-celup no air, ya toh diminum katanya sembuh. Nah kita semua ngomong, mana bisa? Tapi yang antri disinyalir banyak anak Tuhan, orang Kristen. Wis, aku percaya Pak, katanya banyak kesaksian. Bocah itu nyelup no minum, kanker pun sembuh. Akhirnya aku juga ikut. Itu gitu. Goyah. Nah, ayat ini mengingatkan kita tidak jemu-jemu berdoa artinya apa? Ketika doamu tak kunjung tiba yang sesuai dengan engkau harapkan, berdoalah, Tuhan belalah imanku supaya aku tidak goyah, aku tidak memalukan engkau, dengan akhirnya aku mendua hati berpaling mencari penyelesaian di dalam dunia yang kelihatannya lebih menjanjikan, yang kelihatannya lebih solutif, tapi ujungnya maut. Berdoalah seperti janda ini berteriak, Tuhan tolong, supaya imanku ini tidak tergoda oleh siapa? Oleh hasutan si iblis. Siapa lawan saya dan saudara? Alkitab mencatatkan bahwa lawan kita bukanlah darah dan daging, tapi roh-roh dan penguasa-penguasa udara, ya toh? Tuhan belalah supaya si iblis itu tidak menghasut dan katakan, lu mau doa, ya dalam hati kita doa. Kapan jawabnya? Iki lo lebih solutif. Nah, seringkali kan kita kadang di telinga kita suka dikorokin begitu oleh si jahat dalam bentuk wujud apapun. Berdoalah agar Tuhan membela kita, untuk menolong kita, membenarkan kita, supaya si iblis itu tidak mudah akhirnya menghasut sehingga akhirnya iman kita hancur. Maka itu Tuhan Yesus mengatakan, akan tapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kau dengan kekuatanmu sesungguhnya kau akan hancur dengan lawan. Karena kita tidak punya kekuatan seperti janda ini. Akhirnya janda ini hanya bergantung, minta tolong sama hakim yang lain, terlebih sama Tuhan. Kita punya Tuhan Allah yang berkuasa, yang bisa diandalkan untuk kita bergantung dan berharap kepada Dia. Itulah saudara. Percayalah, ketika kita berdoa memohon Tuhan, peganglah tanganku, biarkan imanku ini terus teguh meskipun problemnya semakin berat. Nah, Allah Roh Kudus akan meneguhkan hati kita. Ketika kita sembuh, kita tidak menjadi lupa Tuhan. Namun ketika kita akan mengalami kesembuhan, kita juga tidak mendukakan Tuhan, pakai cara-cara yang tidak mendukakan Tuhan, obat yang baik, yang benar, sambil berdoa. Kalaupun tidak sembuh, dan bahkan harus mengembuskan napas terakhir dalam hidup ini, biarlah aku mengakhiri hidupku di dalam kesakitan yang tidak kunjung sembuh ini dengan tidak memalukan nama Tuhan, melainkan aku boleh mengakhiri hidup ini dengan memberikan kesaksian dan memuliakan nama Tuhan. Berharaplah kepada Dia, maka itulah berdoalah tiada jemu. Nah, semoga Tuhan menolong kita semua. Mari kita akan berdoa. Tuhan, biarlah malam hari ini kami semua boleh diingatkan panggilan kami untuk berdoa di balik setiap permohonan kami.
Kami mau berdoa agar iman kami terus dipelihara dan dipegang oleh Tuhan. Peganglah tangan kami ya Allah Roh Kudus hingga iman kami tetap teguh dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin dunia ini, tidak mudah dihasut oleh roh-roh jahat yang hendak menghancurkan iman kami. Peganglah kami, belalah kami Tuhan, agar kebenaran yang boleh kami terima dari Engkau ya Tuhan Yesus tetap terus tertanam di dalam hati kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang